menyapa teman-teman di ibadah perdana kita di TYC IFJF Medan tahun 2021. Bagaimana tahun barunya kemarin teman-teman? Bagaimana liburannya? Saya percaya walaupun kita ada di situasi pandemi saat ini, kita tidak kehilangan sukacita kita. Saya mau menyambut teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di ibadah TYC IFJF Medan. Selamat datang semuanya. Saya berharap kita bisa bersama-sama kembali mengikuti ibadah TYC di minggu-minggu yang akan datang. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyampaikan beberapa warta sepekan minggu ini kepada teman-teman semua. Yang pertama, kita ada doa malam. Kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam live dari aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, bisa mendapatkan linknya dari Ibu Grace Silalahi. Kemudian ada iCare yang sekarang kita sudah adakan setiap minggu. Saya mau mengajak teman-teman, yuk kita ikut dalam komunitas ini, yuk kita bergabung dengan komunitas ini, kita bisa berbagi bersama, bertumbuh bersama, hangout online mungkin dengan teman-teman iCare-nya. Jadi buat kamu yang belum tergabung, mari sama-sama hubungi Bapak Roni Manalu untuk bisa ditempatkan di iCare yang sesuai dengan teman-teman semuanya. Ibadah TYC kita minggu depan, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa, oleh Abang Tampan kita, ada Abang Harito Gatoro. Saya juga mau mengingatkan teman-teman semua untuk persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat tetap dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda masing-masing. Demikian warta sepekan minggu ini teman-teman semuanya. Saya mau mengajak kita juga untuk memanfaatkan kolom chat di ibadah kita hari ini untuk bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling sapa satu dengan yang lain biar kita lebih semangat untuk beribadah hari ini. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih karunia Tuhan kepada kami hingga pada sore hari ini Tuhan. Engkau senantiasa melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kalau kami bisa beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online, kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas Tuhan. Kuasa Tuhan bisa menembus setiap tembok-tembok yang menghalangi kami Tuhan, yang menjadi penghalang di antara kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan dimanapun setiap kami berada saat ini, kami mau siapkan hati kami mau siapkan jiwa dan pikiran kami untuk memuji menyenangkan Engkau ya Bapak, untuk bisa juga nanti ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan bagi kami, menjadi haleluya, menjadi penoban bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom TYC. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan kita. Come on. Sebab hanya nama Tuhan yang tinggi dan dimuliakan. Sebab hanya Dialah yang berkuasa mengatasi segala apapun yang ada di muka bumi ini. Teman-teman boleh kami undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan kita. Kami percaya Bapa, Engkau Allah satu-satunya penolong kami Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan, ajaiblah perbuatan-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu, dan ku percaya akan janji-Mu. Berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan ragu. Kau pedomanku. Sama-sama kita katakan, firman-Mu terang bagi kami Bapa. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita berlompat bersama. Kita merayakan kemenangan kita. Come on. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu. Kau pedoman kami Tuhan. Kau pedomanku. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, firman-Mu terangku, pelita hidupku. Are you ready to bagimu? Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu,
lebih dalam lagi yang memuji nama Tuhan kita. Siapkan hatimu teman-teman, dimanapun kamu berada teman-teman. Siap katakan, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi teman-teman katakan, firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu pun namamu dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan namamu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya. Woo! Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya teman-teman. Doakan haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Kita bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Sebab karena Dialah kita ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau yang terbaik Bapa, tiada yang lain Tuhan. Kami mau angkat pujian dan penyembahan kami Bapa yang baik. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajah-Mu. Padamu kami berserah Tuhan. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat, tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Bapa yang baik, tiada seperti-Mu Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah Bapa yang baik, Alfa dan Omega Bapa yang baik. Setiap waktu tangan-Mu Bapa, tangan-Mu selalu memegang hidupku. Padamu kami percaya Bapa yang baik. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagi-Mu. Karena-Mu
mau serahkan hidup kami sepenuhnya bagimu Tuhan. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Sama-sama teman-teman, kita sembah Tuhan kita, mengangkat pujian dan penyembahan. Berikan suara yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab hanya Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak menerima segala pujian. Mari lebih dalam lagi teman-teman. Sekali lagi teman-teman katakan, wow. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Dan ku serahkan hidupku, ku percaya padamu. Karenamu ku ada, karenamu ku kuat, tiada sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Nah, hari ini kalau hari pertama kami memulai ibadah TYC di tahun ini Tuhan, dan juga di awal bulan Februari ini, biar kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya biar Tuhan yang bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan, Tuhan bekerja dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan sebentar
Kami sebelum memulai ibadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan melakukan perjamuan kudus biar kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ya, teman-teman, saya mau mengajak kita semua sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hari ini kita ambil waktu sebentar, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah Tuhan pecahkan bagi setiap kami di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan kerjakan. Dan kami mau Tuhan melalui perjamuan ini mengingatkan kami untuk senantiasa kami memiliki hubungan yang baik Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Bila kami mengambil satu komitmen untuk menjalin satu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Membaca kebenaran firman-Mu, merenungkan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga roti yang hidup ini boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan roti ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat juga anggur yang melambangkan darah. Tuhan, kami mengucap syukur buat darah-Mu yang sudah Tuhan tumpahkan bagi setiap kami. Kami yang gak layak Tuhan jadikan layak. Kau mengampuni setiap dosa kami dan pelanggaran kami, dan mengadakan pengudusan bagi kami melalui darah-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengambil satu komitmen dalam kehidupan kami. Kami boleh menghargai setiap tetesan darah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh respect dengan pengorbanan Tuhan. Dengan kami hidup sungguh-sungguh menjalani apa yang Tuhan ingin kami kerjakan Tuhan. Menjauhi setiap larangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami dedikasikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu dan buat darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Tuhan boleh bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga firman itu boleh berbicara secara pribadi, secara spesifik dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan. Di hadapan Tuhan bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman masih tetap semangat. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama lakukan deklarasi terlebih dahulu. Siap? Masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru. Amin. Semuanya siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, greater destiny. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa bukan? Hari ini senang banget ya, untuk pertama kalinya kita mulai kembali dengan menggunakan setting di panggung ini. Dan saya percaya banyak dari kita sudah kangen ya. Nah, belum terlambat, kita memasuki tahun yang baru ini pasti banyak sekali resolusi-resolusi baru yang ada di dalam pikiran kita. Yang kita ingin wujudkan semuanya di tahun yang baru ini, betul? Nah, memasuki tahun yang baru. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang baru, pasti banyak dari kita suka dengan yang namanya hal yang baru. Ada sepeda baru, ya kan, ada sepatu baru, ada laptop baru, ada handphone baru gitu kan. Siapa yang tahun baru ini baru beli handphone atau baru beli gadget ya. Nah, kita cenderung senang banget dengan sesuatu yang baru. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang satu topik yang diberi judul A New You. Apa itu? A New You. Kamu yang baru. Wes. Kamu yang baru. Nah, hidup kita ini di dalam Tuhan, kita diberikan satu anugerah, diberikan satu karunia. Untuk kita bisa memulai dengan sesuatu lembaran yang baru hari demi hari.
ada satu perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan ini sesuatu yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. A new you, it's a gift. Ini adalah satu hadiah. Apa sih yang luar biasa dari sesuatu yang baru itu? Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang baru itu artinya ada nilai yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contohnya kalau misalnya dulu kita hidup di dalam dosa, artinya hidup kita senilai dengan dosa tersebut. Misalnya begini, kalau misalnya ada seseorang yang dia itu mencuri ya, katakanlah mencuri handphone. Artinya nilai hidup dia hanya dihargai senilai handphone tersebut. Namun di dalam Tuhan, pada saat Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru, Tuhan memberikan value yang baru, nilai yang baru buat kita semua dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan darahnya. Tuhan menebus kita dengan mati di atas kayu salib, dengan hidupnya Tuhan. Tuhan memberikan value, memberikan nilai yang baru bagi kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini sudah nggak sama lagi nilainya seperti dulu. Kalau dulu hidup kita ya sebatas dosa yang kita lakukan. Akan tetapi pada saat kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita berubah. Hidup kita nggak sama lagi, hidup kita menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, Tuhan menebus kita dengan darah yang begitu mahal. Nah, misalnya lagi begini. Contoh ini adalah satu pertukaran yang mulia ya. Misalnya begini, ada handphone kita, misalnya handphone katakanlah iPhone yang lama gitu. Dan kemudian tiba-tiba ada seseorang di minggu depan, dia bilang, handphone kamu apa? Handphone saya misalnya iPhone 5 gitu atau iPhone 6. Kemudian terus dia bilang, oh mau nggak saya tukar dengan iPhone 12 Pro Max. Kira-kira mau nggak teman-teman? Pasti mau ya. Terus kalau misalnya handphone kita atau Samsung deh, Samsung nih biar adil nih ya, ada iPhone ada Samsung. Samsung yang mungkin modelnya model udah agak lama gitu, tahun-tahun keluaran misalnya 4-5 tahun yang lalu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin, mau nggak saya tukar dengan misalnya S Ultra 21, mau nggak? Nggak kedengeran, oh karena memang jauh ya. Pasti mau, saya percaya dan saya yakin dari jauh saya bisa mendengar banyak orang yang bilang mau gitu kan. Nah sama halnya dengan kehidupan kita, pada saat kita itu dulu hidup kita itu di dalam dosa. Dan kemudian Tuhan datang, Tuhan memberikan satu hidup yang baru dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Bayangin, dosa dibayar dengan hidup Tuhan. Betapa Tuhan itu mengasihi kita semua, bukan? Hidup kita yang penuh dengan dosa ini tentu saja bahkan kita lihat kadang-kadang kita jijik, kita aduh gimana sih ngelihatnya, tetapi Tuhan datang menebus kita dengan darahnya yang mahal, bahkan dikatakan lebih mahal daripada setiap emas dan perak. Jadi dari cerita ini atau dari pengertian ini kita mau belajar ada 3 hal pada hari ini, dan saya mau mengajak kita semua sama-sama kita buka dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Dimulai dari ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budi. Kalau di dalam New King James Version-nya dikatakan demikian, therefore gird up the loins of your mind, be sober and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Perhatikan di situ, siapkanlah, kita diminta untuk mempersiapkan apa? Akal budi, mempersiapkan new mind. And be sober. Be sober ini kalau di dalam bahasa Inggris ini, sober ini biasanya lepas dari kondisi mabuk gitu, sadar dari kondisi mabuk. Gimana caranya? Nah saya mau kasih tips. Kalau kita mau lepas dari kondisi mabuk, bukan kita semata-mata hanya menjauhi alkoholnya, tetapi menurut saya kita perlu menjauhi penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan kita bisa dekat dengan alkohol? Dengan kita menjauhi penyebab itu, kita menjadi orang yang lebih aware sehingga kita bisa be sober. Kita itu tidak terbawa arus untuk masuk kepada kemabukan tersebut.
Nah jadi sama halnya dengan dosa, kita perlu aware dengan hal-hal yang bisa membawa kita untuk menyebabkan kita melakukan dosa. Bukan kalau untuk menjauhi, misalnya dikatakan menjauhi percabulan atau menjauhi pornografi. Mungkin itu satu hal yang sangat klise begitu. Tapi kita perlu belajar menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita ke sana. Misalnya kalau kita rasa, kalau kita lagi terlalu banyak waktu luang sendirian di rumah dan kemudian kita mulai, pikiran kita mulai melayang entah kemana-mana. Nah mulai sekarang kita mesti cari hal yang bisa membuat kita lebih sibuk untuk gak banyak waktu sendirian di rumah. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang lain. Kita mungkin perlu teman, kita mungkin perlu partner, kita perlu eye care. Kita perlu ada orang yang bisa kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita, yang membuat hidup kita itu lebih accountable. Dan saya rasa lebih mudah bagi kita untuk kita itu menghindari penyebabnya. Be sober and rest your hope fully upon the grace. Rest, kalau rest di situ artinya apa? Mengistirahatkan. Rest, kadang-kadang orang hope, orang berharap tapi enggak mengistirahatkan hope itu. We do not rest our hope. Kita itu sudah memberikan pengharapan kita, meletakkan pengharapan kita dan kemudian kita sibuk, kita mau ambil lagi. Iya kan? Berapa banyak dari kita sering kali kita khawatir dalam hidup ini. Udah tahu endingnya itu kita pasti diberikan satu kehidupan yang luar biasa, tapi kita sering kali kita mengambil kembali dan kita mulai khawatir akan kehidupan kita. Kita perlu belajar rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you. Perhatikan, wow ini luar biasa. The grace is to be brought to you. Kasih karunia itu dibawa kepada kita, bukan kita yang cari. Kebanyakan orang salah berpikir bahwa kasih karunia itu harus dicari, saya harus melakukan, saya harus hidup kudus, hidup suci. Betul kita harus hidup kudus, hidup suci, tetapi bukan untuk membeli keselamatan. Karena keselamatan itu sudah diberikan terlebih dahulu buat kita. Sesudah keselamatan diberikan atau to be brought, dibawa kepada kita, maka kita mempergunakan hidup kita itu untuk hidup kudus. Sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jangan terbalik bahwa the grace itu to be brought. Grace itu dibawa kepada kita. Bukan kita yang melakukan upaya. Makanya ada lagunya, bukan kebaikanku, bukan kehebatanku, tetapi kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada new mind di situ. Jadi jangan lagi berpikir bahwa grace itu atau anugerah itu adalah usaha kita. Karena itu bukan usaha kita, itu adalah pemberian Tuhan. So yang pertama tadi adalah apa? New mind. Ada cara berpikir yang baru, mindset yang baru. Dan kemudian yang kedua dari ayat yang 14 sampai 16 dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pada waktu kita sebelum mengenal Tuhan. Di situ dikatakan masa kebodohan kita itu masa-masa sebelum kita mengenal Tuhan. Jadi kita tidak hidup seperti sebelum mengenal Tuhan. Kita hidup di cara yang baru. Sehingga kita itu tidak jatuh kepada pattern yang lama. Kalau kita hidup itu mau dengan cara yang lama, maka kita akan jatuh kepada pattern yang lama. Pattern itu apa? Pola yang lama. Ya masuk lagi dalam pergaulan yang salah, kemudian mulai lagi terpengaruh ini dan itu. Kemudian bertobat, terima Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu pattern itu membawa kita akan masuk kepada hal-hal yang bisa membawa kita kepada dosa, saya rasa kita perlu menghindari pergaulan yang buruk tersebut. Seperti tadi, menghindari penyebabnya. Jangan kita sudah tahu pergaulan tersebut bisa membawa kita kepada sesuatu yang buruk, kita malah menghampirinya. Katanya kita mesti berteman dengan semuanya, bersahabat dengan semuanya. Ya nggak apa-apa, kita boleh berteman, kita boleh bersahabat, tetapi nggak semuanya kita harus bergaul dengan mereka. Nggak semuanya kita harus menjalin hubungan dengan mereka. Saya rasa hari-hari ini anak-anak Tuhan perlu belajar untuk memilih teman yang bisa membawa kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di situ hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi ada desire, ada keinginan untuk hidup kudus. So ini yang kedua, apa yang kedua? New desire. Yang pertama tadi adalah new mind, yang kedua adalah new desire. Ada satu kerinduan, ada satu keinginan untuk hidup kudus. Sekalipun hidup kita nggak sempurna, hidup kita nggak akan bisa sempurna. Kita masih, sesudah kita menerima Tuhan, kita masih terbuka kemungkinan untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa saja terjadi. Tetapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu akan senantiasa mengingatkan kita betapa Tuhan itu baik. Sehingga kita itu nggak betah, kita itu nggak tega kalau lama-lama terus kita berkubang di dalam lumpur dosa itu. Nah, saya percaya bahwa kita itu memiliki satu kerinduan untuk senantiasa berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau kita rasa hidup kita nggak sempurna, it's okay. It's okay. Saya rasa semua dari kita nggak ada yang sempurna. Semua dari kita ada kelemahan. Betul seperti beberapa minggu yang lalu Pastor Semi pernah katakan bahwa semua dari kita itu punya yang namanya tetapi. Walaupun kita pahlawan yang gagah perkasa, tetapi. Walaupun dia orang yang luar biasa salehnya, tetapi. Walaupun saya orang yang berprestasi di sekolah, tetapi selalu semuanya ada tetapi. Ada tetapi. That's why nggak heran kalau misalnya di dalam media sosial itu nggak pernah ada orang yang tahan ngomong sesuatu yang negatif. Pasti ada. Apapun yang kita lakukan, pasti ada yang bisa dinyinyirin, pasti ada yang bisa di ngomongin. Dan itu sudah jadi satu apa ya, seperti hukumnya di dalam media sosial seperti itu. Nah, jadi ada desire yang baru untuk kita itu untuk menjadi hidup kudus. Jadi saya mau berdoa buat anak-anak TYC, jangan pernah berhenti berjuang. Kita nggak akan bisa sempurna, betul. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita bisa maksudnya menyerah begitu saja atau kita berhenti berjuang. So jangan pernah berhenti berjuang selama kita masih hidup. Dan kemudian ayat yang ke-14 dan sampai ayat yang ke-16 ini perhatikan. Ada perubahan dari sikap yang menyenangkan diri sendiri menjadi menyenangkan Tuhan. Betul di ayat yang ke-14 tadi, jangan turuti hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu berarti kita itu mau menyenangkan diri sendiri. Dan kita mulai beralih. Di ayat yang ke-16, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita itu beralih dari menyenangkan hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri menjadi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ada satu peralihan, ada satu desire yang baru. Dan saya berdoa untuk anak-anak TYC tahun ini ada satu desire baru yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kalian semuanya. Kalau mungkin selama ini dulu hidup Anda hanya untuk pokoknya saya mau berprestasi, it's okay, berprestasi boleh. Saya mau cari uang yang banyak, nggak apa-apa cari uang yang banyak. Saya mau hidup sukses, nggak apa-apa. Tapi selanjutnya apa? Apakah kamu hanya menggunakan kesuksesanmu, menggunakan keuanganmu hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk mempermuliakan nama Tuhan? Dan saya berdoa, anak-anak TYC yang ada di FJ Medan, kalian semua adalah generasi yang luar biasa yang akan menjadi generasi penerus, bahkan generasi penerus bagi bangsa ini. Saya berdoa ada desire untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupanmu, melalui prestasimu, melalui keuanganmu, melalui keluargamu. Dan aku berdoa itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah memandang remeh setiap hal yang Tuhan saat ini percayakan di dalam kehidupan kita. Enggak sempurna, tapi kalau ada desire, dan desire itu untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, amin. Yang ketiga, ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ketakutan di sini bukan hidup seperti kayak di teror begitu ya, bukan. Tetapi ketakutannya adalah takut melakukan dosa, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Kemudian ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa? Cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas,
Jadi Tuhan menebus kita dari cara hidup kita yang lama itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan bukan dengan emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di situ ada cara hidup yang baru. Kalau di ayat yang ke-17 tadi, di awal itu ada dikatakan gini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, saya mau kasih tahu ya. Panggil Bapa bukan berarti kita boleh seenaknya. Kadang-kadang orang-orang yang bilang, kita kan boleh panggil Tuhan tuh Bapa, boleh dong begini, boleh begitu, boleh akrab, boleh ini. Yes, boleh. Gak apa-apa, tetapi kita juga perlu ingat bahwa dia selain Bapa, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan saya rasa kita perlu belajar menghormati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa betul dia sebagai Bapa, tetapi dia juga sebagai Tuhan. Artinya kita gak boleh hidup sembarangan, bukan berarti kalau dia Bapa saya boleh dong hidup santai-santai, maksudnya melakukan dosa dan lain sebagainya. Toh saya sudah diselamatkan. Enggak seperti itu caranya. Tetapi saat kita diberi kasih karunia artinya kita itu tidak sembarangan. Seperti tadi dikatakan hidup takut akan Tuhan. Dan tahu bahwa hidup kita itu enggak selamanya begitu. Ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Orang yang mempercaya kita mengelola sesuatu yang mahal tentu berharap bahwa kita serius dalam pengelolaannya. Betul enggak? Kalau misalnya seseorang yang mempercayai kita untuk mengelola misalnya tanah yang luas atau misalnya perusahaan yang besar, tentu dia berharap kita serius dalam mengelola hal tersebut. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita perlu belajar serius dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apapun itu, sumber daya yang kita miliki, baik itu kemampuan kita, mungkin pengetahuan kita, baik itu mungkin intelijen kita, baik itu mungkin keuangan kita, baik itu mungkin kemampuan kita berkomunikasi dengan orang lain, baik itu mungkin kemampuan kita dalam seni, baik itu mungkin kemampuan kita dalam sains, baik itu mungkin kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tuhan mau pakai itu semuanya. Tuhan mau pakai itu semuanya. Dan kita perlu belajar cara mengelola dengan serius. Nah, ayat yang ke-18 bahwa dikatakan di situ cara hidup yang sia-sia. Ada cara hidup yang sia-sia. Nah, saya rasa mic-nya mati. Oke. Jadi ada cara hidup kita yang sia-sia selama ini dan kita perlu belajar bahwa Tuhan itu Dia itu mau kita itu berbalik, enggak mau kita terus melakukan hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. So kita perlu perhatikan cara kita belajar, cara kita mendapatkan nilai, cara kita berteman, cara kita bertutur kata, cara kita bersikap terhadap orang tua, bersikap terhadap saudara, dan bersikap terhadap guru, bersikap terhadap teman. Kita perlu belajar. Sehingga kita tidak lagi menggunakan cara hidup kita yang lama. New lifestyle. Jadi yang ketiga adalah new lifestyle. Tadi yang pertama adalah new mind, yang kedua adalah new desire, dan yang ketiga adalah new lifestyle. Nah, saya berdoa 3 hal ini memasuki tahun yang baru. Setiap kita anak-anak TYC, Anda dan saya akan memasuki tahun yang kita nggak tahu nih ke depan ini bakal seperti apa. Tapi saya berdoa, biarlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita memperbaiki cara pikir kita, new mind, memperbaiki keinginan kita. Ada keinginan yang baru, ada desire yang baru, dan yang ketiga memperbaiki kelakuan kita. Kenapa? Karena hari-hari ini let's be honest ya. Kita jujur-jujuran aja, di luar sana orang udah muak dengan orang yang hanya pinternya ngomong. Mereka gak peduli kalau kita pinternya cuman bisa, bahkan kamu bisa berkhotbah, bisa menghafal beribu-ribu ayat mungkin.
Mereka nggak peduli, tetapi mereka ingin melihat buah kehidupan kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Bagaimana cara Anda bermedia sosial. Di media sosial kalau ngomong apa, kalau post statusnya isinya apa. Ataukah semuanya galau, semuanya hanya komplain, sungut-sungut, bilang bahwa hidup gak adil dan lain sebagainya. Atau marah-marah isinya, atau ngomongin kejelekan orang lain. Atau saudara sibuk memperbaiki diri, melihat ke dalam, sibuk memotivasi orang lain, sibuk menginspirasi orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa anak-anak TYC, Anda semua adalah orang-orang yang bisa menangkap ini semuanya, dan saya berdoa pesan ini yang singkat ini bisa membawa satu kerinduan yang baru untuk memperbaiki 3 hal ini: new mind, new desire, and new lifestyle. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, aku berterima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah Tuhan izinkan untuk beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh jarak dan waktu Tuhan. Dan aku berdoa di awal tahun ini, sudah Februari, tapi masih awal tahun, aku berdoa biar Tuhan Engkau memperlengkapi kami semuanya. Dan kami mau Tuhan mengambil satu komitmen yang baru di dalam kehidupan kami. Ada new mind, new desire, and new lifestyle Tuhan. Ada pikiran yang baru, keinginan yang baru, dan pola hidup kami yang baru, cara hidup kami yang baru Tuhan. Sehingga hidup kami ini bukan hanya sibuk untuk menyenangkan diri kami sendiri, tetapi kami semua bisa mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa buat setiap anak muda. Tuhan boleh berkati setiap studi mereka, setiap sekolah mereka, apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, sekolah secara online. Tuhan, aku berdoa ada semangat yang baru dalam kehidupan mereka semuanya. Bahkan aku juga berdoa buat setiap mungkin yang sedang menjalani skripsi. Tuhan, aku berdoa biarlah kekuatan dari Tuhan memampukan Anda semuanya menghadapi setiap tantangan, mungkin dosen, pembimbing, mungkin ada hal-hal yang lain, materi-materi yang belum selesai. Aku berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, sehingga Anda semua kuat dan Anda semua lulus dengan hasil yang memuaskan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday and God bless you TYC.